Shalom sahabat Alpetra Ministry manapun Anda berada. Kembali lagi di channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak Anda untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Wis, kenapa saya semangat ya hari ini? Karena kita mau berbagi untuk para pemuda atau yang berjiwa muda atau untuk para orang tua yang punya anak remaja atau pemuda. Ini bagus juga untuk ditonton ya. Kita akan membahas sesuatu yang mudah-mudah deh pokoknya. Bukan mudah-mudahan ya. Dan untuk melanjutkan, kita sapa dulu seperti biasa. Udah lihat di layar dong, ada siapa di sana? Iya, ada Bang Heri. Shalom Bang. Shalom, selamat pagi sahabat Alpetra dimanapun, khususnya anak muda, harap sehat dan juga tetap beriman pada Tuhan Yesus. Haleluya. Kang Alfa, selamat pagi. Iya, Shalom. Pak. Selamat pagi nih. Wah, Abang kayaknya habis jogging ya, jadi seger nih. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu, ayo dibiasakanlah jogging ya. Walaupun cuma jalan kaki ya Bang ya, sedikit gitu. Tapi kan Ya setengah jam. iya. Nah, sahabat Alpetra, kita sekarang mau melihat sesuatu yang menarik ya. Kalau dari kisah yang sudah tentunya sahabat Alpetra tahu, ada kisah bagaimana Yakub itu kok beristri dua. Wah, ini udah pernah kita bahas ya di segmen poligami. Nah, itu bisa dilihat nanti sahabat Alpetra ya, atau linknya nanti saya cantumkan. Bang, kita mau ngomongin nih Bang, banyak anak muda ya, mungkin termasuk kita waktu dulu ya. Jadi kita berbagi aja nih pengalaman kita. Bang, itu kalau lihat dari Yakub ya Bang, jadi bohongin Laban kan Bang. Nah sebetulnya Bang, kita cari pasangan hidup itu gimana sih Bang? Masa sampai harus kayak Yakub gitu dibohongin sama Camer gitu Bang? Gimana Bang? Nah, saya kira pengalaman manusia berbeda dan tidak sama, dan tentu Tuhan yang berencana dalam kehidupan sahabat Alpetra ya, saya dan Kang Alfa, sampai persoalan jodoh pun Tuhan mengetahuinya. Tapi tentu kita pahami jodoh bukan berarti di tangan Tuhan ya. Tuhan menuntun dan memberi kebebasan kepada kita dengan tanggung yang kita miliki dan diberikan Tuhan, akal sehat, akal budi, memutuskan, menimbang yang tepat, yang layak, tapi tidak kelamaan juga. Pengalaman Yakub dengan camernya ya, Laban, atau calonnya Rahel, bahkan Laban mencoba memberikan waktu 7 tahun dan 7 tahun lagi yang kedua ya, total 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, membuktikan bahwa bergumul itu serius. Teman, tidak asal comot. Tapi ada pengalaman juga yang instan, 3 bulan, 2 bulan, bulan, bahkan seminggu. Tadi saya menyebut pengalaman yang beragam setiap manusia, tapi Tuhan intervensi karena ada doa yang dibangun, yaitu kita, yang mana Tuhan menuntun supaya kita memulai. Saya kira begitu sahabat Petra ya. Tidak berarti kita sesukanya, seenaknya, atau asal pilih, setelah itu bubaran, bahkan cerai, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan. Allah tidak pernah menetapkan untuk bercerai. Ulah manusia, kemauan sendiri dari manusia itu berpoligami. Allah tidak pernah mendesain berselisih, berpisah yang sudah disatukan. Karena kemauan manusialah, keputusannya sendiri, termasuk tanggung jawabnya, ingin
meninggalkan atau memisahkan pasangannya. Tapi itu penghinaan bagi manusia, ya, Iya. dari keputusannya sendiri. Allah terhina yang sudah menyatukan dan diputuskan untuk bercerai atau berpisah. Nah, belajar dari Yakub, begitu serius dia mendapatkan orang yang tepat. Begitu, sahabat Alpetra. Iya. Ya, Iya bang, 14 tahun ya bang ya. Ini tadi juga bang memang bilang ada yang 3 bulan, cuma 1 minggu gitu. Nah ini makanya yang yang kayak waktu lalu kita sebut ya. Kalau zamannya kita mungkin disebutnya itu ijo lumut ya, ikatan jomblo lucu dan imut. Nah ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir ya bang ya. Yakub aja 14 tahun ya bang, nunggu untuk mendapatkan dambaan hatinya gitu. Dan juga kan perlu proses ya. Sahabat Alpetra juga yang mau tahu nih bagaimana untuk sampai ke pernikahan, ada ya kita seri Bina Pranikah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni, bisa ditonton juga ya. Nah bang, balik lagi nih bang, emangnya bang itu bermula kan dari tatap-tatapan lah ya bang, pastilah ya bang. Kan Yakub juga pasti lihat malah ditulis di dalam Alkitab ya bang, Yakub melihat Rahel ini rupanya cantik ya bang ya, elok, manis gitu. Mungkin itu yang disebut jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya bang. Nah harusnya ini gimana bang kalau kita udah ketemu sama itu pasangan kita nih gitu, apa bang yang harus kita lakukan pertama kali bang? Ya kalau Tuhan sudah kasih kepada kita cinta, love, dan interest ya, tertarik dengan calonnya, mulailah bergumul, mulailah berdoa dan meminta Tuhan menguatkan dan memberikan damai di dalam dirinya untuk yakin bahwa itu teman hidupnya. Nah iya, jadi harusnya mendoakan dulu ya bang ya, kalau istilahnya ya. Lalu setelah semakin damai hati itu, semakin penuh dengan cinta, rasa tertarik tinggi, ciptakan pendekatan yang semakin kuat, romantis, dan akan memberikan respon yang positif. Tapi ingat, memang butuh waktu. Bisa cepat, bisa juga lama ya, seperti yang dialami oleh Yakub. Atau juga dengan tantangannya ya. Tantangannya kan tentu harus diterima risiko-risiko yang dihadapi dalam mencari atau menemukan tulang rusuknya. Nah itu dia. Tapi jangan memaksa. Kalau sampai pada akhirnya orang yang kita cintai dia memang betul menolak ya, karena dalam mencari teman hidup harus seimbang, harus sepadan. Sepadan imannya, apa yang dirinya miliki ya, dia punya latar belakang pendidikan dan dia juga tahu siapa yang dia cintai, dia punya latar belakang sosial, dia juga tahu siapa yang dia cintai, dari mana riwayatnya. Diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menimbang dengan akal budi apakah ini tepat. Tapi namanya cinta memang tidak dibatasi dengan riwayat pendidikan atau ditentukan dengan riwayat strata sosialnya, tidak. Tapi setidaknya itu pun juga menimbang. Di dunia ini kan banyak wanita, untuk laki-laki jangan takut ya. Iyalah, ini jodohnya. Dan untuk wanita juga jangan takut, sekalipun juga banyak orang
sudah salah memilih jodoh, bukannya yang lawan jenis sejenis. Iya itu bang, aduh bahaya nih kalau zaman sekarang ya bang ya. Sudah penghinaan kepada Tuhan ya. Iya. Tuhan menciptakan hewan atau binatang pada Iya. waktu musim kawin, dia akan mencari yang betina. Nah ini manusia yang begitu diciptakan spesial, ideal, dan amat baik, tapi masih mencari yang sejenis. Tapi Iya. kita kembalilah pada topik kita. Tidak akan mungkin kita berdoa untuk jodoh. Iya. Tuhan kasih yang tidak sesuai atau tidak tepat, pasti tepat. Iya. Itu sebabnya perceraian, perpisahan bukan salah Tuhan, tapi salah manusia. Iya. Salah Iya. karena tidak mampu bertahan setia. Dalam pernikahan kan tidak ada yang cocok Nah, atau tidak klop. Yang ada adalah bagaimana pasangan menerima. kalau dalam kita lagi mencari jodoh gitu ya bang, selain tadi kata abang sudah mendoakan, juga kan harus ada kriterianya ya. Tadi abang bilang harus sepadan, harus seimbang, harus seiman juga ya bang ya. Nah jangan sampai iya Itu yang kasihan nanti anaknya. iya bang, itu kan kadang karena aduh katanya susah cari pacar di gereja, cari di luar, akhirnya benar-benar keluar deh. Dan juga keluar dari apa namanya, dari imannya juga. Nah gimana tuh bang? Nggak, carinya yang seiman juga. Ya masa kita betul-betul di dalam Yesus dan Iya. Tuhan Yesus adalah sang firman, sang kebenaran itu satu-satunya. Masa jodoh kita atau yang kita cari pasangan di luar iman tidak sepadan atau ya. Iyalah ya bang, nggak mungkin kan. Wah, nah ini juga mungkin ya bang, untuk para orang tua jangan terlalu mendesak ya bang ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin dulu ya. Ayo cepet nikah, ayo kapan nikah gitu ya bang. Padahal yang bersangkutan, aduh juga jodohnya di mana nih, masih belum ketemu nih gitu ya bang. Setidaknya orang tua mengawasi lah ya, memonitor, tapi tidak terlalu keras, tapi dengan mengedukasi anak perempuannya atau anak laki-lakinya yang sudah semakin dewasa, supaya mereka meyakini bahwa mereka memiliki pasangan yang ideal, pasangan yang cinta Tuhan. Begitu. Iya bang, nah jadi kembali lagi nih bang ke awal tadi kan, emang udah bang tegaskan juga bahwa kan kita lagi bahas tentang jodoh di tangan Tuhan nih bang. Tapi kan suka ada yang bilang bang, malah jadi filsafat umum ya, jodoh mati sama rezeki itu di tangan Tuhan katanya bang. Nah tadi abang awal udah bilang bahwa jodoh itu bukan hanya di tangan Tuhan, tapi Tuhan yang menghendaki, yang mengatur ya bang ya. Nah itu jadi gimana bang kalau ada seseorang yang belum dapat jodoh, terus dikasih tahu sama orang jodoh di tangan Tuhan, ya udah jadi diem ya bang ya, nggak mau nyari gitu bang. Ya itu kalimat dari leluhur kali ya, atau dari orang dulu, jodoh di tangan Tuhan. Ya mungkin pengalaman orang tua dulu baca Alkitabnya sedikit ya, atau minim. Iya mungkin ya bang ya, mungkin juga ya gitu ya, padahal kan harus dicari, harus digumulkan, harus fight dengan komunitasnya ya, bahkan bersaing ya, bahkan perform dan lain sebagainya ya. Saya kira seperti itu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, karena Dia akan memperhitungkan setiap upaya manusia yang bergumul untuk jodohnya, teman hidupnya. Tapi percayalah pasti ada ya. Iya bang. Bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan kita yang bergumul. Karena manusia punya akal budi, punya cara berpikir, keputusan, dan bertanggung jawab. Kalau memang jodoh di tangan Tuhan, misalkan dia berdoa, lalu tiba-tiba dia merasa secara intuitif Tuhan memberi penglihatan atau Tuhan berbicara dan dia mendengar. Pokoknya nanti yang turun dari basuh pertama kali
itu adalah jodohku. Tiba-tiba nenek-nenek yang turun. Apakah itu jodoh? Dia mau dengan nenek-nenek? Ya, itu terlalu intuitif ya. Itu mungkin terlalu profetis sekali ya. Terus atau dia bergumul, dia itu jodoh itu di gereja, ada di rumah Tuhan. Pokok nanti siapa yang menerima dia sebagai asar atau penerima tamu itu adalah jodohnya. Justru yang menerima tamu itu paling depan ibu-ibu ya, yang sudah punya suami, punya anak, maka itu jodohnya. Ya itu di tangan Tuhan. Berarti Tuhan konyol ya. Itu ya, sahabat Petra, singkirkan image yang mengatakan bahwa itu di tangan Tuhan. Tidak ya. Manusia harus baik. Orang yang di dalam Yesus harus berjuang dengan upaya selayaknya Yakub ya. Dan tentu ya iman sepadan. Orang yang memiliki jumpa dengan Kristus atau dia sudah lahir baru supaya nanti menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga Kristen yang bahagia. Sekalipun akan konflik, tapi perceraian bukan solusi, perpisahan bukan solusi ya. Karena jodoh atau teman hidup tidak ada istilah dikatakan cocok, tepat atau ditemukan oleh Tuhan. Betul kalau tidak ada perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga. Nah, yang sekarang sedang pacaran nih ya, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, yang saya tahu sudah berapa kali konflik, sudah berapa kali mengatasi konflik pada waktu selisih berbeda saat dia berpacaran. Oh, kami nggak perlu konflik karena kami cocok sekali, kami saling mendoakan. Itu bullshit ya. Bullshit sekali ya. Betul. Itu awal kan, nanti pada waktu menikah dia tahu rupanya pasangannya suka mendengkur ya. Pasangannya punya banyak lahir yang dia nggak bisa terima ya, karena nggak dikemukakan ya apa yang ada dirinya ya, seperti itu. Jadi ada satu buku karya Walter Trovis ya, yang dia melayani di Kolombia, nama bukunya Walter Trovis ingin mengatakan bahwa ada temuan di airport bandara antara laki-laki dan perempuan, lalu mereka saling jatuh cinta dan minggu depannya menikah ya, seperti itu. Dan bukunya itu Trovis mengemukakan setelah kedua ini menikah, lalu mereka berbulan madu, dan pada waktu mereka berbulan madu ya, bayangkan waktunya 1 minggu lalu menikah dan berbulan madu, dan mereka lagi menikmati bulan madu di kamar layaknya mereka berhubungan suami istri, tiba kaki dari perempuan itu copot. Rupanya selama ini dia memiliki kaki palsu. Ya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya waktu dia pacaran selama seminggu bahwa dia punya cacat ya. Tiba-tiba dia langsung benci ya. Saat yang sama meninggalkan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa cinta itu tidak hanya sebatas romantis atau saling memadu hati, pikiran, tapi mengetahui inner beauty-nya, kedalamannya. Kedalaman di dalamnya ya. Jangan nanti kalau sudah sampai menikah baru tahu dia punya tato banyak banget, dia punya kompel banyak, ya kan? Dia rupanya cacat, salah satu kakinya palsu, baru tahunya waktu bulan madu. Dan saat itu diputuskan. Satu Petra mau begitu. Apakah itu jodoh? Nanti menyesal. Iya Bang ya. Karena memang kalau bilang gitu juga, kalau saya juga sempat berpikir ya, kalau jodoh di tangan Tuhan,
kok kenapa banyak yang bercerai gitu kan. Tapi tadi udah abang jelasin kan penyebabnya. Terus kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan, tentunya pasti yang terbaik ya untuk setiap orang ya kan. Kalau ada film di, bukan di film Kristen ya bang ya, ada tuh ada dewa lah gitu, ini si abang jodohnya si ini gitu, ini taliin gitu, ini ditentukan sama dewa gitu kan, atau kalau kita bilang kan ditentukan sama Tuhan gitu. Jadi apalagi ada pendeta yang bilang kan sejak dari diciptakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam katanya. Jadi berarti jodohnya itu udah tentukan Tuhan gitu. Ini tulang rusuknya ini gitu. Tapi kata abang tadi juga kan, kalau kita nggak nyari tulang rusuknya gimana Tuhan bisa bilang ini jodohnya di tangan Tuhan ya kan. Tuhan bilang tulang rusuknya diambil dari laki-laki. Jadi nyari ya bang kita ya. Kita harus cari tuh tulang rusuknya. Gitu. Harus dicari dan ada ya. Berbeda dengan orang yang dipanggil atau terpanggil tanpa perkawinan atau pernikahan. Oh ada iya, ya, kan ada juga iya gitu. Terus dipanggil untuk hidup selibat ya, tanpa pernikahan. Ya. Itu kan bukan berarti jodohnya bukan berarti nggak ada jodoh di tangan Tuhan dia ya bang. Tapi memang dia dipanggil untuk tidak berjodoh. Gimana sih kalimatnya? Karena memang dia sendiri yang memutuskan untuk selibat ya. Lalu Tuhan memelihara panggilannya ya. Karena setiap orang pasti ada tulang rusuknya ditemukan dan terwujud dalam pernikahan Kristen sejatinya satu untuk selamanya begitu ya, kecuali satu diantaranya ada yang meninggal, maut ya, yang memisahkan, baru dia menikah lagi ya. Karena dalam pernikahan Kristen sifatnya menolak poligami, poliandri ya, atau kumpul kebo ya. Iya. Siapapun yang mungkin masih melakukan kumpul kebo, waduh itu penghinaan lah kepada Tuhan ya. Lebih baik resmi. Banyak kok gereja-gereja yang membuka pintu gereja supaya ada pernikahan resmi. Nggak ada duit, gereja yang membiayakan. Banyak kok program gereja begitu. Iya banyak sih, dan kayaknya hampir semua gereja gitu juga ya kalau di gereja ya. Jadi daripada kita berbuat dosa sama Tuhan, lebih baik bertobat. Kalau mau nikah nggak ada biaya, karena kita niatnya pernikahan itu kan kudus ya bang. Karena niatnya kudus, suci, ya udah datang ke gereja gitu. Itu sifat yang kedua ya dalam pernikahan Kristen, kudus. Nah, tadi kan monogami ya, pernikahan saja ya, dan suci ya. Kalau kudus dan suci tidak diintervensi sama yang lain ya, atau perselingkuhan, dan juga tidak diintervensi dengan upaya dari pribadi lain yang menggagalkan pernikahan rumah tangganya. Sifat yang sangat kuat ya, itu kudus karena melibatkan Allah, apa yang sudah dikuduskan. Tapi kalau dibuat hancur atau cerai-berai, itu penghinaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebelum pernikahan saja, masa pra-merit, yaitu fiance ya, atau pertunangan, atau sebelumnya dating, melibatkan Tuhan lewat apa? Bergumul. Nah, ya, kita kan waktu pacaran, waktu itu kan bergumul. Bergumulnya kepada siapa? Nah iya itu. Siapa dihubungkan? Pacar kita atau calon istri atau calon. Apa yang kita ingin Tuhan lakukan supaya ini keterbukaan ya, dan menjaga kekudusan tubuh, tidak dipakai sebagai alat duniawi ya. Ya bang. Dipakai sebagai objek seks dalam berpacaran kan seringkali karena kamu pacar saya, jadi tubuh dipakai sebagai objek seks. Oh iya ya. Kalau pacar saya begitu ya, kenapa ya? Iya ya, salah lagi kan. Dipakai hanya untuk memuaskan nafsu. Itu konsep dating sekuler duniawi ya. Kalau dalam Kristen dia menjaga itu sebagai objek yang belum saatnya ya, dan martabat
dan harga dirinya dijaga ya. Sebabnya seringkali kita dengar kenapa ada hamil di luar nikah, Iya. ya karena alasan setia itu karena pacar boleh melakukan apa saja, padahal belum dalam pernikahan kudus, begitu ya? Iya. Kalau Ya. Wah, nah ini dapat pencerahan tuh kan jadinya kan. Nah, jadi dari penjelasan Abang itu Bang, jadi betul ya Bang ya, berarti memang Tuhan yang akan merestui mungkin ya perjodohan kita itu direstui Tuhan. Tapi kalau jodoh di tangan Tuhan, nanti dulu untuk buru-buru mengucapkan hal itu ya. Karena pada kenyataannya tadi udah Bang jelaskan banyak sekali gitu. Kenapa tidak seperti itu? Bang, kalau misalnya sekarang ini mungkin nggak ada ya. Kalau zaman dulu jodoh di tangan orang tua ya Bang. Jadi perjodohan di tangan orang tua bukan jodoh di tangan Tuhan itu. iya, zaman Siti Nurbaya kan begitu ya, Iya. karena orang tua dan melihat anaknya bersunting sama saudagar kaya atau juragan atau kakek ya, jadi berharap dibersunting untuk istri yang kesekian ya, untuk poligami dan lain sebagainya. Tapi kan mestinya sudah tidak ya. Semakin modern dengan rasionalitas tinggi dan pertimbangan yang sangat kuat ya. Apalagi manusia sudah semakin berpendidikan, tentu berbagai macam alasan dan kualifikasi untuk jodoh itu banyak sekali yang dipertimbangkan ya. Iya. Dengan falsafahnya bibit, bebet, bobot ya. Untuk Nah, keturunan, untuk pernikahan perlu bibit yang sangat dipertimbangkan ya. Kalau orang Batak juga punya falsafah yang hampir sama dengan orang Jawa ya, ada haboron ya, berarti yang betul-betul kaya dan lain sebagainya. Ya, dalam jodoh tidak salah menimbang sampai ke sana ya, tapi ada hal yang kita lihat contoh di Alkitab ya, apa kata Paulus, supaya yang seimbang, selain yang seiman yang utama, tapi yang seimbang ya. Yang seimbang artinya apabila dia lulusan S1, masa ia mau dengan lulusan SD ya, atau TK atau dan lain sebagainya. Punya latar belakang keluarga yang berdarah ya, berdarah biru atau berdarah sekalipun tidak menutup kemungkinan jodohnya atau pendekatannya kepada rakyat jelata, kalau memang bila memungkinkan, itu pun bisa dipertimbangkan dengan yang berdarah hijau, berdarah biru dan seksnya dan lain sebagainya. Tapi setidaknya apakah ada love atau cinta dari hatinya terhadap lawan jenisnya? Kalau memang itu ada cinta, ya, cinta itu kan pada pandangan pertama begitu teologis dan alkitabiah, ya, layaknya Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Rahel, ya, ada pandangan pertama. Begitu juga pengalaman kita di sini atau sobat Alpetra, ya, ditubuh bahwa ada getaran, ada love, ya, ada cinta, lalu ada pergumulan, berjuang, apa yang dilakukan setelah ada love itu. Tentu ada pendekatan, ya, pendekatan itu melibatkan Tuhan, memohon Tuhan apa yang harus dilakukan. Tuhan mohon luluhkan hatinya. Tapi kalau memang terlihat tidak ada respon sampai kesekian kalinya, masih ada objek-objek lain yang harus didekati, didoakan. Ya, tidak Tuhan, ini sudah cantik, tidak Tuhan, ini sudah tepat. Ya. Rasanya dia sudah punya pilihan dengan laki-laki lain atau sebaliknya dengan wanita lain. Sebabnya dengan doa itu akan membuat kita sejahtera. Kemana setelah itu deadlock? Kemana setelah itu tidak lagi? Ya, jangan sakit bahkan sampai melibatkan dukun. Ya. Ditolak dukun. Nah itu
filosofi yang sering kali masih dipakai ya, atau dengan kekerasan, ancaman ya. Oh ya, maksa. Tapi dipaksa ya, dengan ancaman atau duit bertindak ya. Dan sekarang kita lihat memang banyak juga yang luluh ya, wanita dengan duit atau sebaliknya juga laki-laki dengan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi tetap menyebutkan ya seimbang ya, yang utama seimbang, lalu terus masuk kepada yang seimbang itu tentu dengan akal sehat, akal budi ya. Menikah dengan hewan, masa kita menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Kristus? Pokoknya nantinya iman setelah berkeluarga akan bawa dia kepada Kristus, tetapi sebaliknya dia yang terbawa kepada iman, begitu ya? Iya. Aduh, itu tadi sebetulnya saya mau nanya Bang, kriteria-kriterianya dalam mencari jodoh gimana? Taunya Abang udah jelasin duluan. Harus beriman, terlepas dari bobot bibit-bebet itu tadi, ada kriteria tertentu yang harus dilihat ya. Bagaimana juga pendidikannya tadi. Saya mau nanya, loh Abang udah jelasin duluan. Wah, jadi kalau gitu Bang, ada nggak Bang tips buat yang lagi cari jodoh nih? Ya katanya jodoh di tangan Tuhan. Oh tapi udah denger Albert Einstein, oh berarti harus saya yang nyari ya. Nah ada nggak Bang tips buat yang sedang mencari jodoh nih Bang? Ya, karena janji Tuhan kepada kita bahwa rusuk akan didapatkan ya lewat upaya dan usaha kita dalam berdoa kepada Tuhan untuk orang yang tepat ya, tentu sejenis. Yang pertama, tidak patah semangat ya. Sahabat Petra, kenapa tidak patah semangat? Karena memang Tuhan berjanji bahwa setiap yang kita gugurkan, doakan, pasti Tuhan akan beri sesuai dengan kehendaknya. Iya. Kita bergumul untuk teman hidup, pasti Tuhan akan sediakan Sesuai kehendak Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan sudah sediakan, jangan pasang kriteria yang terlalu tinggi ya, atau kualifikasi yang berat. Tidak ada yang respon dengan kita, tapi kita tidak mau. Kita maunya yang lain. Iya. Padahal yang kita tidak mau bisa saja itu yang Tuhan tunjuk untuk menemani hidup kita. Nah, yang tidak patah semangat, minta kepada Tuhan hati yang terbuka, hati yang mau ada di dalam diri kita, meyakini itu adalah jodoh, kebenaran, dan juga damai. Tapi gimana kalau tidak ada damai, tidak ada rasa love dan lain sebagainya? Itulah kita berdoa. Kenapa Yakub sampai 14 tahun dia tetap fight, berjuang, karena dia yakin bahwa Tuhan yang memberikan kepada dia. Begitu juga kita juga sudah ada di depan kita, tapi kualifikasi kita tinggi sekali ya, netnya tinggi, harus S3. Oh. Karena bebetnya ya, dan juga bobotnya maksudnya bodinya ya. Bukan. Wah. Body shaming. Aduh. Ya apapun lah ya, jadi salah gak, tidak salah juga berkriteria ya, tapi kalau sampai larut-larut ya Tuhan tidak bisa disalahkan. Padahal 10 tahun lalu sudah di depan mata, tapi karena tidak aware ya tidak bisa menerima keadaannya dan sebagainya ya. Iya ya, saling ya. Nah, yang kedua tipsnya, yang pertama tadi tidak patah semangat ya, dan kedua jangan berhenti untuk action ya, atau approach, mendekati ya. Kadang-kadang perempuan itu melihat upaya keras pasangannya. Iya.
seperti Rahel, upaya keras atau kerja keras dari Yakub sehingga dia merasa damai. Inilah suamiku, inilah jodohku, ya, seperti itu. Nah, jadi pendekatan harus bangun, ya, dengan kebijaksanaan yang tinggi, hikmat, dan tentu tidak lupa berdoa. Iya dong. Dan mengajak, ya, untuk bertemu. Masa 10 kali dia 1 kali tidak mau, itu kan tidak. Ya. Nah, di sana pasti ada rayuan maut kalau kita membaca Kidung Agung, ya. Iya. Rayuan dari Raja Yerusalem kepada putri-putri Yerusalem yang dia dekati, ya. Tapi satu yang dia nikahkan dan satu itu selamanya, ya. Sekalipun kalau kita lihat kesalahan Salomo sampai dia menikahi atau mempersunting banyak Istri. putri raja-raja, ya, sekalipun punya pendekatan politis katanya. Nah, ya. Yang ketiga ini penting, kenali keluarganya, ya. Jangan hanya dari orang yang menjadi objek untuk jodoh, ya, tapi keluarga, betulkah keluarganya memiliki keluarga yang baik-baik saja, ya, atau bermasalah, seperti itu. Pak Heri, kalau misalnya cinta itu tidak ditentukan atau dilihat keluarga, yang penting kita cinta. Tapi percaya deh, keluarga itu mempengaruhi pergumulanmu, keluarga orang itu, ya, pasti akan mempengaruhi, pertimbangkan, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ya, sahabat Petra, dalam yang keempat kita lihat di sini, dalam bergumul untuk jodoh, bagi saya ini yang utama, dia orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu baru bertobat. Tentu dia akan menjaga relasi hubungan itu, apalagi kalau sudah dating atau berpacaran, dia menjaga, ya, dia mengajak untuk berdoa, dia mengajak ke toko buku Kristen, dia mengajak ke persekutuan, ke konsel, ya, dan dengan maksud menumbuh kembangkan iman. Kalau tidak ada, tentu akan membawa kepada kehidupan yang menghancurkan. Nanti jadinya hamil di luar nikah. Nanti jadinya keputusasaan, ditinggal, ya, atau diabaikan, bahkan dibiarkan, ya, atau hanya dipakai sebagai objek seks saja semata oleh pasangannya atau saat berpacaran. Nah, perhatikanlah itu tips saya, sahabat Petra, yang sedang bergumul. Ya nih, buat para orang tua juga yang nonton, ya, mungkin bisa membagikan hal ini ke anak-anaknya, ya. Mungkin orang tua yang lagi nonton juga nih, tips ya dari Bang Heri tadi sangat membuka wawasan, ya, dan itu pastinya akan menuntut kita menjadi lebih bijak sebagai orang tua. Dan buat anak muda yang nonton, itu tadi tips-tipsnya diperhatikan dengan baik, ya, karena tidak mungkin kalau jodoh dalam jodoh di tangan Tuhan itu masa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tadi ya Bang Heri udah tegaskan juga. Baik, sahabat Alpetra Ministry, terima kasih ya Bang. Oke, sahabat Alpetra Ministry, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100.